Pria ini bernama Mauci, seorang pria dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan saking miskinnya, untuk kebutuhan air dan listrik saja, mereka kebingungan mendapatkannya. Hal ini membuat keluarga mereka sering tak harmonis, bahkan ia pun hampir tak pernah ada waktu berdua dengan istrinya yang bernama Mamta. Karena harus mencari uang, sebenarnya dulu kakek mereka sangatlah kaya, tapi karena bisnis jahitnya bangkrut, kehidupan mereka langsung berbalik 180 derajat. Untung saja dalam keluarganya masih ada yang sedikit berkecukupan, yaitu kakaknya yang bernama Jukno, yang telah menikah dengan anak orang kaya. Setidaknya dia punya motor sehingga masih ada yang dia banggakan. Tidak seperti Mamuji yang hanya naik sepeda ontel. Tak lama kemudian, sampailah Moji di tempat kerjanya di sebuah toko yang menjual alat jahit. Mauji termasuk sebagai karyawan yang sangat patuh dan juga rajin. Sayangnya bosnya sering memperlakukan semena-mena. Tapi demi mendapatkan uang, ia rela melakukan apapun. Sore harinya, ia bersiap untuk pergi ke pernikahan anak bosnya. Tapi istrinya enggan untuk datang karena pakaian pestanya yang sudah terlalu longgar. Karena tak ingin melewatkan pernikahan yang sudah ia anggap saudara itu, tanpa pikir panjang, Mauji yang jago jahit langsung mempermak baju istrinya. Malam pun telah tiba. Mauji yang datang bersama keluarganya langsung berniat berfoto bersama, tapi tak disangkanya mereka malah langsung diusir dan menyuruh Mauji untuk segera bekerja. Mauji pun sangat menurut dan langsung melayani para tamu undangan. Dia bahkan disuruh berpura-pura menjadi seekor anjing hanya untuk membuat para tamunya tertawa. Mamta yang melihat hal itu merasa sangat sedih. Harga dirinya terasa seperti telah diinjak-injak melihat suaminya diperlakukan seperti itu. Saat sampai di rumah, Mamta meminta suaminya untuk berhenti saja bekerja dari tempat itu. Ia bisa memulai bisnis jahit sesuai dengan kemampuannya, tapi dengan tegas Mauji menolak hal tersebut. Ia takut akan jatuh bangkrut seperti kakeknya dulu. Pagi pun menjelang, Mauji kembali bekerja dengan penuh semangat. Namun tak disangkanya, si bos dan anaknya tanpa sebab tiba-tiba mengejek Mamta dengan sangat kasar. Mendengar itu, Mauji tidak dapat menahan emosinya lagi. Keributan pun tak dapat dihindari lagi dan akhirnya Mauji memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ia lalu pulang dan memberitahukan istrinya bahwa ia telah resign. Mendengar itu istrinya sangat bahagia. Tapi sayang, respon berbeda datang dari ayahnya. Ia sangat kecewa karena anaknya akan menjadi pengangguran. Apalagi ayahnya baru saja pensiun, sehingga otomatis tak ada yang bekerja di rumah itu. Hari-hari terus berganti dan Mauji hanya menghabiskan waktu sebagai pengangguran dengan membaca koran bersama ayahnya. Saat ia meminta teh lagi, tiba-tiba ibunya terjatuh di dapur karena terkena serangan jantung. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit.
Pemeriksaan telah selesai dilakukan dan ternyata ibunya harus segera dioperasi. Untuk melakukan operasi itu, mereka harus membayar tagihan awal sebesar Rp5.000. Karena sama sekali nggak punya uang, Mauji pun langsung putar otak untuk membangun bisnis dengan cepat. Mamta pun memberi solusi untuk membuka bisnis jasa jahit di pinggir jalan pasar. Selain ramai, tempatnya juga gratis, dan Mauji pun setuju dengan hal itu. Hari pun berganti. Mauji berangkat ke pasar sembari membawa peralatan menjahitnya dan tak lupa membawa foto kakeknya agar lebih semangat. Dan saat sudah siap menunggu pelanggan pertamanya, tanpa diduga datang Mamta yang membawakan bekal untuk suaminya. Mauji langsung membuka bekal itu dan mengajak Mamta makan bersama. Hal ini ternyata membuat Mamta sangat terharu, karena ternyata inilah pertama kalinya mereka makan bersama. Keharmonisan mereka berdua bahkan terasa sampai ke ibu-ibu pedagang di sekitaran mereka yang sampai rela berbagi lauk untuk mereka berdua. Suatu hari saat sedang mangkal, Mauji mendapatkan kabar bahwa ibunya jatuh sakit lagi. Ia pun langsung datang ke rumah sakit, meninggalkan semua alat jahitnya. Untung saja sesampainya di sana, kondisi ibunya sudah membaik. Hanya saja ia kesusahan memakai baju karena infus di tubuhnya. Pada kesempatan itu, ibunya menyuruh Mauji kembali ke pekerjaan lamanya. Tentu saja Mauji menolak, dan Mamta juga mendukung suaminya itu. Tak lama kemudian kakaknya datang dan menyuruh Mauji bekerja di pabrik baru di luar kota. Mauji kembali menolaknya karena ia tak mau jauh dari orang tuanya, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Malam harinya Mauji berinisiatif untuk membuatkan baju hangat khusus untuk ibunya agar nyaman digunakan selama dirawat. Baju yang dibuat dari kain-kain sisa yang ada di rumahnya itu ia beri nama gaun maksi. Pagi harinya ibunya mengenakan gaun maksi itu dan ternyata mendapat banyak perhatian. Bahkan perawat sampai memujinya karena dapat membantu pemeriksaan. Keberuntungan pun datang pada Mauji karena setelah itu banyak sekali para pasien yang memesan gaun maksi buatan Mauji. Mauji yang sangat bahagia menjanjikan akan merampungkan semua pesanan itu hanya dalam waktu 2 hari saja, dan uang yang telah ia terima langsung ia berikan kepada ayahnya. Ia mendapat Rp3.900, yang berarti hanya kurang Rp1.100 untuk bisa operasi. Siang itu juga Mauji dan Mamta langsung berbelanja semua kebutuhan untuk memproduksi gaun maksi. Mereka benar-benar memilih semua bahan dengan sangat teliti karena mereka tak mau pelanggan pertama mereka ini merasa kecewa. Namun sesampainya di rumah, ternyata justru Mauji yang dibuat kecewa oleh ayahnya. Mesin jahit satu-satunya milik Mauji tak disangkanya telah dijual oleh sang ayah kepada tetangganya untuk menambah biaya rumah sakit. Mauji pun berusaha untuk merebutnya kembali, namun usahanya sia-sia karena mesin itu sudah terbeli dan ia tak bisa mengembalikan uang dari pembeli itu. Ayah Mauji meminta maaf pada anaknya karena ia sudah nggak punya pilihan lain,
karena ia yakin anaknya juga tak akan bisa sukses dengan berbisnis sebagai tukang jahit. Dan Mauji pun hanya bisa terdiam. Pagi harinya, Mauji mendapat keberuntungan di mana tetangganya yang membeli mesin jahit itu mendapat info ada pembagian mesin jahit gratis yang letaknya 40 km dari rumah mereka. Dan tanpa basa-basi, Mauji ditemani Mamta langsung berangkat ke tempat itu. Panas yang sangat terik mereka lewati, bahkan Mauji yang terjatuh hingga membuat kakinya terluka tak bisa mematahkan semangat Mauji untuk mengayuh sepedanya ke tempat pembagian mesin jahit gratis itu. Dan sesampainya di sana, ternyata antriannya sangatlah panjang. Dan ia mendapat antrian nomor 690. Mereka pun tidak bisa mendapat mesin jahit itu cuma-cuma, karena mereka harus menjalani tes terlebih dahulu. Dan yang bisa menjahit saja yang berhak mendapatkannya. Karena antriannya masih panjang, Mamta menyuruh Mauji untuk mengobati lukanya dulu ke klinik yang tak jauh dari sana. Tapi ternyata antrian klinik tak kalah panjang dibanding antrian mesin jahit. Bahkan dokter di sana hanya ada satu dan kerjaannya sangat lelet. Mauji yang sudah tak sabar berusaha menerobos antrian, tapi dokter dengan tegas memperingatkan agar tetap menunggu. Hingga akhirnya karena kesabarannya sudah habis, ia langsung mengambil sendiri obatnya. Sementara itu ternyata antrian Mauji telah dipanggil. Mau gak mau Mamta yang memegang nomor itu harus masuk. Karena jika tidak, maka kesempatan mendapat mesin jahit akan hilang. Saat masuk ke ruang tes, Mamta terlihat sangat kebingungan karena selama hidupnya ia tak pernah memegang mesin jahit. Ditambah lagi, ia diberi waktu 10 menit saja untuk membuat sarung bantal. Mamta yang bingung harus bagaimana, air matanya menetes dan ia merasa sangat bersalah telah menghancurkan harapan suaminya. Namun tak lama kemudian, Mauji datang ke ruangan itu. Senyum Mamta pun merekah dan dengan bantuan Mamta, mereka mulai menjahit sarung bantal itu. Dan akhirnya mereka bisa membawa pulang mesin jahit tersebut. Pagi pun menjelang, Mauji membagi-bagikan gaun maksinya yang ia jahit hanya dalam satu malam saja. Keberuntungan pun kembali mendatangi keluarganya saat saudaranya yang bernama Gudu datang ke sana. Dengan bantuannya, mereka berhasil bernegosiasi dengan pihak rumah sakit, di mana rumah sakit akan memesan 2000 gaun maksi. Dan Kudu yang bekerja di Body Fashion mengambil pekerjaan itu, dan Mauji akan dipekerjakan di sana, dan biaya rumah sakit akan digratiskan. Pagi harinya Mauji datang ke pabrik Body Fashion sembari membawa gaun maksi buatannya. Mauji pun akan dipekerjakan di sana selama 3 hari untuk memproduksi 500 gaun maksi dengan gaji Rp8.000. Namun Mamta merasa ada kejanggalan di sana. Hari berikutnya Mamta dan Mauji mulai bekerja di pabrik itu. Dengan polosnya mereka membawa mesin jahit sendiri. Staf di sana pun memakluminya dan langsung menyimpan mesin jahit itu di gudang pabrik. Hari itu pun mereka menjalani dengan ikhlas demi kesehatan sang ibu.
Sepulangnya dari sana, ia kembali ke rumah sakit lagi untuk menyelesaikan masalah administrasi. Tapi tak disangkanya, ia malah disuruh untuk membayar penuh. Ia yang kebingungan pun langsung melayangkan protesnya ke pihak rumah sakit, karena hal itu tidak sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Tapi pihak rumah sakit berkata bahwa dalam keputusan terakhir mereka telah menyepakati dengan Kudu bahwa uang biaya produksi gaun Maxi akan ditambah dan tidak jadi membayar biaya rumah sakit untuk ibunya Mauji. Mauji sangat shock mendengarnya dan hanya bisa terdiam. Pagi harinya, Mauji tak bisa bekerja dengan ikhlas lagi. Apalagi saat ia baru sadar selama ini ia bekerja di pabrik atas pakaian yang ia ciptakan sendiri. Tapi ia sama sekali tidak dihargai atas itu. Mauji pun protes pada atasannya dengan penuh emosi. Tapi ia malah diusir dan saat hendak meminta mesin jahitnya, ia dibanting keluar. Malam harinya terlihat Kudu dan istrinya datang ke rumah Mauji. Tanpa rasa berdosa, istrinya Kudu merekayasa cerita dengan memfitnah Mauji telah memukuli suaminya tanpa sebab hingga hampir muntah darah dan membuat malu nama keluarga di pabrik itu. Mauji hanya terdiam, tapi emosinya sangat berkecamuk. Jugno yang termakan emosi tanpa sadar langsung menampar Mauji. Seketika semua pun terdiam. Mereka lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Mamta merasa sangat sedih dan terpukul, apalagi suaminya. Ia pun berusaha untuk membujuk suaminya agar permasalahan ini segera selesai dengan meminta maaf. Namun Mauji menolaknya dengan keras. Mauji pun berkata, mengapa Mamta tak berusaha sendiri saja agar kondisi mereka membaik. Tidak hanya mengandalkan dia terus-menerus, misalkannya berusaha untuk mendapatkan mesin jahitnya atau bagaimana. Tanpa pikir panjang, Mamta langsung mendatangi pabrik itu. Di sana ia meminta maaf atas perbuatan suaminya, lalu memohon mesin jahitnya dikembalikan. Permintaannya pun dikabulkan dan ia disuruh menunggu. Sementara itu, Mauji sangat panik karena istrinya hilang. Dan setelah mencari hingga malam, akhirnya ia menemukan istrinya di terminal. Semua air mata Mamta langsung keluar, dan ia memberitahu ternyata ia telah ditipu. Mesin jahit mereka tidak dikembalikan setelah seharian Mamta menunggu di sana. Mamta yang sangat dendam lalu menyuruh Mauji untuk bersaing dengan Body Fashion di kompetisi Raymond Fashion dengan memakai brand mereka sendiri. Mauji awalnya ragu, tapi melihat kesungguhan istrinya, ia jadi sangat yakin. Tapi tentu saja mereka melakukannya harus diam-diam, karena keluarganya pasti gak setuju. Kerja keras mereka pun dimulai, mulai dari mencari formulir kompetisi, meminjam mesin jahit miliknya dulu, hingga mencari nama untuk brand mereka yang akhirnya bernama Suidiga Made India, yang berarti jarum dan benang buatan India. Hari audisi telah tiba. Mauji dan Mamta memperkenalkan pakaian hasil desain mereka. Para juri ternyata sangat menyukainya, tapi mereka sedikit ragu untuk meloloskan karena hanya penjahit besar yang
punya banyak karyawan yang bisa ikut karena mereka harus memproduksi banyak desain dalam waktu dekat. Mendengar hal itu, Mamta mencoba meyakinkan kepada jurinya bahwa ia punya banyak karyawan, yaitu pengrajin di desanya yang sangat mahir menjahit. Untung saja mereka berhasil meyakinkan para juri dan berhak lolos ke babak berikutnya. Mauji dan Mamta dengan bahagia mengabarkan hal ini kepada ayah dan ibunya. Tapi ayahnya memberitahu Mauji bahwa ia dibantu Jukno telah mendapat pekerjaan yang layak untuk Mauji, yaitu menjadi pengantar koran. Mendengar itu, Mauji menolak dan menyuruh Jukno melakukannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Mauji merasa bahwa ia akan mengejar mimpinya yang selalu diremehkan oleh ayahnya dan semua orang di sekitarnya. Ia lalu meminta dukungan dari orang tuanya, dan jika ia gagal, maka ia akan mengambil pekerjaan itu. Pagi harinya, Mamta dan Mauji mulai usahanya. Ia mengajak tetangga-tetangganya untuk membantu dan tak disangkanya banyak yang tertarik untuk membantu secara sukarela. Bahkan suatu hari, ayahnya pun akhirnya luluh dan turut membantu mereka karena melihat kegigihan anak-anaknya. 2 minggu telah berlalu dan akhirnya hari kompetisi Raymond Fashion telah tiba. Beberapa orang yang membantu menjahit diajak untuk dijadikan model, termasuk ayah dan ibu Mauji. Benny Fashion tampil tepat sebelum timnya Mauji. Semua orang terpukau dengan karya Benny Fashion itu. Mereka pun jadi sangat minder, apalagi modelnya adalah model profesional. Kini saatnya tim Mauji Swidaga Made in India menunjukkan karyanya. Meskipun mereka puas telah menampilkan karya di kompetisi itu, tapi Mauji sangat resah menanti hasil pengumuman. Ditambah lagi ada juri yang memberinya selamat karena karyanya sangat unik. Namun sayangnya penghargaan hanya diberikan untuk yang sudah profesional. Mendengar itu, semua tetangganya pun putus asa dan mengajak pulang. Begitu juga dengan Mauji yang sudah tak punya semangat sama sekali. Tak lama kemudian, saat menunggu bis, ada pihak panitia menelpon Mauji. Karena baterainya habis, ia pun langsung masuk lagi. Dan siapa sangka, tanpa diduga, Swidaga memenangkan kompetisi itu. Mereka semua langsung naik ke atas panggung untuk merayakan kemenangan tersebut. Mauji tak bisa berkata apa-apa, apalagi saat dia berpidato. Ia merasa mimpinya telah terwujud. Usaha Mauji terus berjalan dengan karyawan tetap tetangga-tetangganya. Produknya pun telah diekspor ke seluruh penjuru dunia. Sekarang dia telah menjadi desainer terkenal dan pengusaha kaya raya. Dan inilah mimpi Mauji.